Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Latsar CPNS kelas Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 55, penugasan agenda 1, analisis isu kontemporer. Analisis isu tentang money laundering, kelompok 4.2. Tutor Widya Suara, Doktranda Haja Mardiana Arsyad MH. Kami dari kelompok 4.2 terdiri dari Puspita Gasali, Lovita Aprilia, Muhammad Aziz Bukhori, Nursiah, Ratnasari Cahya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian money laundering. Money laundering adalah perbuatan kejahatan menyembunyikan asal-usul uang atas harta kekayaan sehingga uang atau harta tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Nama Indra Kents sekarang ini menjadi sorotan karena ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan investasi trading binary option melalui aplikasi bodong. Aplikasi bodong sering muncul di iklan dunia maya dan sejumlah selebriti juga ikut mempromosikan. Tetapi siapa sangka hal ini digunakan Indra Kents untuk melakukan aksi penipuan. Indra Kents yang lahir di Medan dan di usia 25 tahun sudah merasakan jadi orang kaya dan senang pamer kehidupan mewah. Padahal sebelumnya ia pernah menjadi pengamen berjualan online, menyanyi di kafe hingga menjadi sopir taksi. Pengalaman ini membuatnya bangkit memperbaiki ekonomi. Akhirnya ia mempelajari tentang trading dan cara mengelolanya. Terkuaknya kasus ini dikarenakan ada pelapor yang mengaku sebagai korban penipuan. Dalam laporan ini, Indra Kents diduga melanggar ketentuan pasal 45 ayat 2 Jo, pasal 27 ayat 2 atau pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik tentang Perjudian Online, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik dan tentang berita bohong yang merugikan konsumen. Kemudian Pasal 378 KUHP Jo, Pasal 55 KUHP tentang penipuan atau Pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akhirnya, setelah ditetapkan menjadi tersangka, beberapa aset miliknya dilacak dan disita oleh Bareskrim Polri. Ulasan 5W+1H. What? Aset milik Indra Kents di tengah dilacak dan ada beberapa yang disita. Where? Jakarta. When? Dalam jumpa pers virtual, Jumat tanggal 25 Februari 2022. Who? Indra Kents. Why? Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka. How? Indra Kents ditetapkan tersangka atas dugaan investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri.
Analisis isu dari sisi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT. Ancaman: hilangnya pendapatan negara dari pembayaran pajak, merusak reputasi negara, dan timbulnya kestabilan ekonomi. Gangguan: merugikan masyarakat. Hambatan: sulit diketahui karena sudah menyebar luas. Pelaku memiliki kemampuan berpindah-pindah tempat, termasuk memindahkan kekayaan ke negara-negara lain. Tantangan: merupakan operasi kejahatan yang terorganisir, bersifat global, mendapat bantuan tenaga profesional dan kelihayan operator memindahkan dana-dana haram dari satu negara ke negara lain. Teknik tapisan isu. Kami di sini menggunakan metode APKL. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam satu negara, terutama terkait dengan otoritas keuangan dan investigasi di sekitar finansial, memenuhi. Yang kedua, kurang efektifnya penegakan hukum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam menyelidiki adanya praktik money laundering, memenuhi. Kurang optimalnya sistem pengawasan dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, memenuhi. Keempat, keterbatasan kerjasama dengan pihak internasional, tidak memenuhi. Kemudian, analisis fishbone. Money laundering disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama manusia, contohnya keserakahan dan minimnya moral. Yang kedua, pemerintah, contohnya lemahnya peraturan perundangan dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, organisasi, contohnya manajemen menutupi tenaga profesional. Yang keempat, metode, contohnya promosi besar-besaran dan sistem online. Hasil analisis isu. Money laundering disebabkan beberapa hal seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Pintarnya pelaku dalam promosi melalui media sosial dan juga menggandeng sejumlah selebritis. Selain itu, mereka juga sering pamer kekayaan dengan iming-iming memperoleh kekayaan instan, sehingga banyak masyarakat yang mudah terpengaruh. Gagasan menyelesaikan isu. Yang pertama, pemerintah harus memperkuat aturan hukum. Yang kedua, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman sehingga tidak terjerumus ke investasi bodong. Yang ketiga, masyarakat tidak boleh langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Mereka harus memperjelas informasi yang didapat, sumbernya terpercaya, dan mengetahui sebab akibat dari informasi tersebut.